Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kaum muslimin, pemuda dan pemudi, remaja, pelanjut stafet kepemimpinan, harapan Allah, harapan Rasul, harapan orang tua, dan harapan bangsa dan negara. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita angkatkan tentang fenomena pertikaian pendapat, bagaimana umat Islam hukumnya mengucapkan selamat Natal. Dari referensi yang kami dapatkan, ulama pun terbagi menjadi dua golongan. Ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang mengharamkan. Tetapi yang jelas saja, masalah-masalah yang menyangkut dengan keagamaan, sebagaimana yang telah terjadi di zaman Rasul, maka Allah tidak izinkan untuk bertoleransi dan berkolaborasi. Adapun ulama yang membolehkan, mereka berdasarkan kepada surat 60, surat Al-Muntahana ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kamu tidak dilarang berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang non-muslim yang tidak memerangi kamu soal agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Allah sangat mencintai orang yang berbuat adil. Berdasarkan ini, beliau-beliau membolehkan ucapan selamat Natal. Namun kalau kita kaji ayat ini, tidak ada hubungannya dengan soal selamat Natal. Karena di sini ada, kamu tidak dilarang berbuat baik dan berlaku adil kepada orang yang tidak memerangi kamu soal agama. Sementara selamat Natal ini adalah pengucapan salam yang termasuk bagian dari agama. Adapun pengertian tabarru, berbuat baik, di sini sudah ditafsirkan oleh Allah di dalam surat yang kedua ayat 177, di mana disebutkan di situ kepada non-muslim itu kita berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil, itu dalam hal kemanusiaan. Di antaranya wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banasabil wasailin wa firqab, yaitu berbagi rezeki, memberikan harta yang dicintai kepada karib kerabat, anak yatim, orang miskin, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang meminta-minta, dan untuk keperluan memerdekakan budak yang tidak dinilai di situ muslim atau tidak muslimnya. Tafsiran ini dibenarkan oleh hadis riwayat Bukhari nomor 1356 dan nomor 5657, di mana seorang anak Yahudi yang juga melayani Nabi, ketika itu anak Yahudi ini mengalami sakit, maka Nabi datang menjenguknya, membawakan makanan kesukaannya, kemudian Nabi duduk di dekat kepalanya sambil berkata, "Masuk Islamlah engkau." Lalu anak Yahudi ini melihat kepada ayahnya, dan ayahnya bilang, "Taatilah Abu Qasim." Maka anak Yahudi ini masuk Islam. Kemudian Nabi juga menyuapi seorang manula, nenek-nenek yang juga bukan orang Islam, sampai diwariskan kepada sahabatnya Abu Bakar. Kemudian juga
Kebaktian yang dimaksud adalah soal kemanusiaan ini dipraktekkan juga oleh Umar bin Khattab ketika salah seorang gubernur beliau menggusur rumah orang Yahudi. Lalu orang Yahudi mengadu kepada Umar, dan Umar menyuruh mengambil tulang, dan tulang itu dikasihkan kepada, setelah digaris dengan pedangnya, dikasihkan kepada gubernurnya Umar bin Khattab. Dan akhirnya rumah orang Yahudi ini ditegakkan kembali. Inilah yang dimaksud dengan tabarruhum, berbuat baik kepada mereka, bukan soal-soal keagamaan. Maka tafsiran bagi ulama yang mengatakan termasuk di situ ucapan selamat Natal, ini tidak masuk, karena salam selamat Natal ini sudah termasuk unsur keagamaan dan ibadah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Adapun kelompok ulama yang kedua adalah ulama yang melarang untuk mengucapkan selamat Natal karena menyangkut soal agama. Di situ ada alasan yang terkuat. Ada alasan yang terkuat. Yang pertama, sebagaimana dalam surat 25 surah Al-Furqan ayat ke-72, di antara indikator hamba Allah yang diakui oleh Allah dan memperoleh kemuliaan di sisi Allah adalah walladzina la yashhaduz zura, yaitu mereka yang tidak memberikan kesaksian palsu. Sementara menurut catatan referensi, Selamat Natal yang diperingati pada tanggal 25 Desember itu adalah tanggal yang tidak sesuai dengan kebenaran yang sebenarnya. Menurut mu'alaf mengatakan itu adalah tanggal lahirnya dewa matahari. Kemudian Kristen Ortodok mengakui tanggal kelahiran Isa Al-Masih itu adalah tanggal 6 atau tanggal 7 Januari. Maka informasi kesaksian 25 Desember adalah hari lahirnya Isa Al-Masih, Yesus, itu merupakan kesaksian palsu. Yang lebih berbahaya lagi adalah mereka mempersaksikan bahwa Yesus yang lahir pada tanggal yang tidak sesuai tersebut adalah anak Allah, anak Tuhan. Mereka bersaksi bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, kalau umat Islam ikut mengucapkan selamat Natal, berarti ikut membenarkan kesaksian mereka bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka Allah sangat murka kepada kesaksian yang seperti ini dan orang yang membenarkan kesaksian ini. Sebagaimana yang termaktub di dalam surat yang ke-19 mulai dari ayat 88 sampai kepada ayat 93. Kita bacakan ayat 88. Wa qalu takhazar rahmanu walada. Mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman itu mempunyai seorang anak. Allah katakan, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah membawa kemungkaran yang besar. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa takhirul jibalu hatta. Langit hampir pecah karenanya, bumi hampir terbelah karenanya, dan gunung-gunung hampir runtuh karenanya. Anda'au lirrahmani walada, karena mereka mendakwahkan Allah mempunyai anak. Kaum muslimin rahimakumullah, lalu bagaimana kita menyikapi perspektif Al-Quran tentang persoalan ini? Di banyak surat dan banyak ayat, Rasul telah diingatkan oleh Allah akan propaganda dari orang-orang yang tidak seiman, orang-orang kafir terhadap Allah, untuk membujuk Rasulullah agar mau cenderung kepada mereka. Di dalam surat yang ke-17, surat Al-Isra, ayat 73 sampai ayat 75, Allah sudah ingatkan bahwa Rasul hampir saja mengiyakan ajakan pemuka Quraisy untuk bertoleransi, ikut agama mereka, dan mereka pun akan ikut agama Allah. Ini dilarang oleh Allah. Nah, sekarang kita lihat
secara umum di dalam surat yang kedua Al-Baqarah ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab yuraddukum ba'da imanikum kafirin. Di dalam surat yang ketiga ayat 100 ini disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, jikalau kalian mentaati segolongan dari orang-orang yang telah diberi kitab, sungguh mereka akan mengembalikan kalian kepada tempat kembali yang sebelum beriman, yakni kepada kekafiran. Sama dengan surat 2 Al-Baqarah ayat 109. Dan sama dengan surat yang ketiga juga Al-Imran ayat 149. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Jikalau kalian mentaati orang-orang kafir, maka sungguh mereka akan mengembalikan kamu ke belakang, lalu kamu akan kembali di hadapan Allah sebagai orang yang merugi. Di dalam surat 17, surat Al-Isra ayat 73, wa in kadu liyaftinunaka anil ladzi auhayna ilaika litaftariya alaina ghairahu wa idzan la'attakhazuka khalila. Hampir saja kamu mengikuti tipu daya mereka untuk mengada-adakan sesuatu yang tidak Allah wahyukan kepadamu. Seandainya engkau berbuat demikian, engkau bertoleransi kepada mereka, mereka berjanji akan menjadi teman setia bagimu. Dan ini propaganda ini sudah ada sejak zaman Nabi. Awalnya memang pengucapan Natal, untuk berikutnya mereka akan mengajak agar bergabung, berkolaborasi mengikuti agama mereka. Maka kalau para pejabat kita dan pemimpin-pemimpin muslim kita tidak bijak menyikapi ini, pemaksaan terhadap kaum muslimin agar mengucapkan selamat Natal kepada non-muslim, ini merusak toleransi dan merusak moderasi beragama. Kita umat Islam sudah tahu lakum dinukum waliyadin. Jadi silahkanlah, kita orang Islam tidak menuntut mereka untuk ikut apapun kegiatan kita. Mengapa mereka menuntut kita dan menghasut untuk memaksa generasi kita agar bertoleransi dan berkolaborasi dalam acara-acara keagamaan mereka? Ini yang akan memicu perpecahan dan disintegrasi bangsa. Tolong para pemimpin kami dan pejabat kami harus bijak menyikapi ini. Jangan dipaksakan aturan yang sudah jelas pada masing-masing pemilih agama. Toleransi itu bukan berarti bercampur aduk. Toleransi itu adalah jangan saling mengganggu. Jangan memaksakan kebenaran yang kita pahami kepada orang lain. Itu yang dinamakan dengan toleransi. Menyampaikan kita yang benar, silakan. Tapi memaksakan kebenaran kita agar orang lain menerima, ini bukan toleransi. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka Allah mengatakan di ayat berikutnya, seandainya Nabi Muhammad mau menerima tawanan mereka, maka Allah akan azab di dunia 2 kali lipat dan di akhirat 2 kali lipat juga. Dan summa la tajidu laka alaina nasira. Kemudian kamu tidak akan memperoleh seorang penolong pun dari sisi kami. Di dalam sebuah hadis Abu Daud nomor 4031, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka dari golongannya. Mudah-mudahan konten kali ini bisa menambah kecerdasan dan menjadi pelajaran bagi kita semua untuk tidak merusak kebinekaan kita di Indonesia ini dengan hal-hal yang tidak toleransi dan tidak menjaga disintegrasi bangsa. Jikalau ini dipaksakan, maka integrasi bangsa terancam menjadi disintegrasi bangsa. Oleh sebab itu, mari kita bersatu dalam perbedaan dan mari kita bersama di dalam ketidaksamaan. Mari kita bersatu di dalam perbedaan. Mari kita bersama dalam hal-hal yang bisa dipersamakan. Fa'tabiru ya ulil albab la'alakum tuflihun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.